Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada 17 September 2025 yang dinilai sebagai manuver politik paling signifikan sejak dirinya menjabat. Dalam perombakan ini, sejumlah figur dekat dengan PDIP tersingkir, sementara orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan Prabowo justru mendapat posisi strategis. Keputusan ini diyakini sebagai respons atas memburuknya hubungan Prabowo dengan PDIP yang memuncak setelah muncul kecurigaan adanya keterlibatan kader partai berlambang banteng tersebut dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan di berbagai daerah. Figur utama dalam reshuffle kali ini adalah penunjukan Djamari Tjaniago sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Djamari menggantikan Safri Samsudin yang sebelumnya hanya menjabat secara interim. Djamari bukan sosok baru dalam lingkaran Prabowo. Ia pernah duduk di Dewan Kehormatan yang mengadili Prabowo di masa lalu dan kini dipercaya untuk menjaga stabilitas politik di tengah gejolak demonstrasi. Penunjukan Djamari dianggap sinyal bahwa Prabowo lebih mengutamakan loyalitas ketimbang kompromi politik. Selain Djamari, sejumlah perombakan juga menyasar pejabat yang dikenal dekat dengan PDIP. Budi Gunawan, tokoh intelijen yang punya kedekatan historis dengan Megawati, resmi dicopot. Nasib serupa dialami Hendar Priyadi, kepala LKPP, yang bahkan mengaku terkejut karena tidak diberitahu sebelumnya oleh istana. Langkah ini kian memperburuk hubungan Prabowo dengan PDIP, padahal hubungan kedua belah pihak sempat membaik setelah Pilpres, namun kini ketegangan kembali meningkat. Sumber internal menyebutkan bahwa kecurigaan Prabowo terhadap PDIP semakin menguat setelah sejumlah kadernya, termasuk Adian Napitupulu, terlihat aktif dalam aksi demonstrasi. Aksi tersebut dituding sebagai salah satu pemicu kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah. Reshuffle juga membawa perubahan bagi Erick Thohir. Menteri BUMN itu kini digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Meskipun ada spekulasi bahwa ini adalah bentuk penurunan jabatan, Erick tetap dipertahankan dalam kabinet karena perannya yang signifikan dalam mendukung kemenangan Prabowo pada Pilpres lalu. Sementara itu, Hasan Nasbi resmi digantikan oleh Anggaraka sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Hasan sebelumnya mengajukan pengunduran diri dan Prabowo langsung menunjuk orang dekatnya untuk mengisi posisi strategis tersebut. Penunjukan Anggaraka dipandang sebagai upaya memperkuat kendali komunikasi antara istana dan publik. Di sisi lain, Arif Satria, Rektor IPB, disebut-sebut akan dilantik sebagai Kepala BRIN, menggantikan Laksana Trihandoko. Perubahan ini semakin menguatkan kesan bahwa Prabowo secara sistematis mengurangi pengaruh PDIP dalam pemerintahan dengan mencopot pejabat-pejabat yang dinilai dekat dengan partai tersebut. Majalah Tempo menilai reshuffle ini tidak menyentuh akar masalah dalam sistem politik dan keamanan. Menurut mereka, Prabowo hanya mengganti wajah-wajah di kabinet tanpa melakukan reformasi menyeluruh di sektor hukum, kepolisian, dan peradilan. Namun langkah Prabowo jelas memperlihatkan strategi politiknya, memperkuat barisan internal, memastikan loyalitas pejabat kabinet, sekaligus mengisolasi PDIP dari lingkaran kekuasaan. Dengan manuver ini, Prabowo seolah mengirimkan pesan bahwa stabilitas politik lebih mudah dicapai dengan mengurangi ruang bagi partai yang dianggap berpotensi mengganggu pemerintahannya. Keputusan Prabowo berpotensi memperlebar jurang antara pemerintah dan PDIP. Megawati sebelumnya telah meminta agar posisi-posisi tertentu di kabinet tidak diutak-atik. Namun kenyataan justru berbalik. PDIP kini merasa tersisih dan tidak diberi informasi mengenai pencopotan kader maupun pejabat dekat mereka. Meski reshuffle ini memperlihatkan kekuatan Prabowo dalam mengonsolidasikan kekuasaan,
publik masih menunggu apakah langkah tersebut benar-benar akan diikuti dengan reformasi struktural yang lebih dalam, atau sekadar menjadi bocor alus politik untuk mengamankan kendali penuh atas pemerintahan.